Samsul Jahidin dan rekan saya Ibu Melanie Windasari SH. Ini menanggapi kami kuasa hukum dari Dr. Lita Gading SPSI MPSI, dokter ya, bukan dokter ya, karena beliau S3. Jadi menanggapi terkait dengan tentang adanya selentingan kabar berita yang katanya nih klien kami nih Bu Mbak Lita Gading dilaporkan oleh salah satu anggota DPR RI ya, Komisi 11 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Katanya dilaporkannya terkait dengan kalau saya melihat dari videonya menyampaikan bahwa yang dilaporkan adalah tentang perundungan atau tentang pembulian terhadap anak dan undang-undang ITE, tapi tidak jelas disebutkan pasal berapa. Saya juga nggak terlalu paham karena klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kita menanggapi, kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami? Mungkin kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani, yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya menyatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk undang-undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia mau laporkan dengan unsur pasal apa? Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis? Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan, dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Ini negara hukum, bukan negara nenek moyang kita.
bukan negara nenek moyang dia.